Ganjar Pranowo menginisiasi sekolah menengah kejuruan SMK berbasis keasramaan atau boarding school berbiaya cuma-cuma bernama SMK Negeri Jateng. SMKN Jateng didirikan tahun 2014 bukan hanya menekan angka putus sekolah, namun mampu mengentaskan ribuan keluarga miskin. Indikator tersebut terlihat dari ribuan lulusannya yang terserap di perusahaan bonafit di tanah air maupun menjadi abdi negara. Alhamdulillah, sekarang saya sudah diterima bekerja di PT Buma Kalimantan Timur. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo, serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi pendidikan sehingga saya dapat bersekolah tanpa membayar sepeser pun. Program ini belum semua provinsi memilikinya, mengingat sekolah berasrama dan gratis ini menyedot APBD cukup tinggi. Menelan anggaran di atas 30 miliar per tahun. Sekolah ini juga menjadi role model di tanah air. SMKN Jateng meliputi 3 wilayah, yaitu Kampus 1 di Kota Semarang, Kampus 2 di Pati, dan Kampus 3 di Purbalingga. Tahun 2022 lalu sebanyak 233 lulusan 3 sekolah tersebut diwisuda Ganjar dengan tingkat keterserapan di lapangan kerja mencapai 70%. Ganjar juga menambah 15 SMK semi boarding di 15 kabupaten untuk menampung siswa unggul dari keluarga miskin. Dinamakan SMK semi boarding karena 30 siswa yang lolos seleksi masih belajar dengan siswa reguler meskipun mereka tinggal di asrama. Salah satu siswi kelas 12 SMKN Jateng Kampus 1 Dini Nur Laila mengaku bersyukur bisa mengenyam pendidikan di sini. Pelajar asal Pemalang yang sejak kelas 2 SD menjadi yatim piatu itu mengaku berterima kasih kepada Pemprov Jateng atas kehadiran SMK ini. Hal senada juga diakui Bayu Lesmana, putra dari Jepara. Itu sekolah asrama, terus semua biayanya dari mulai makan, tempat tidur, dan semua fasilitasnya itu dibiayain oleh pemerintah. Alhasil akhirnya saya mencoba buat daftar di sini dan alhamdulillahnya bisa lolos dan diterima. Saya berasal dari Kabupaten Jepara. Alasan saya masuk SMK di Jawa Tengah yaitu yang pertama adalah saya menemukan informasi SMK di Jawa Tengah ini dari kakak kelas saya, yaitu SMK yang tidak memungut biaya apapun, mulai dari biaya seragam, makan hingga tempat tidur itu tidak diberatkan kepada siswa yang mendaftar. Jadi saya berminat sekali untuk masuk ke sini. Dengan sebelumnya saya ingin masuk ke SMK di daerah saya yang sebelumnya itu membutuhkan uang yang lumayan banyak, sekitar mungkin untuk seragamnya itu bisa sampai 2 juta, sedangkan di SMK di Jawa Tengah tidak memungut biaya apapun. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ide SMK ini muncul ketika banyak ditemukan keluarga miskin ternyata berpendidikan rendah. Sejak saat itu, Ganjar mulai merintis sekolah gratis bagi keluarga tidak mampu agar dapat mengakses pendidikan. Khusus untuk yang SMK Jateng ini betul-betul kita ingin melihat siapa siswa-siswa yang belajar, maka saya tanya satu persatu asalnya dari mana, terus kemudian background orang tuanya apa, karena ini memang kita dedikasikan buat mereka tidak mampu. Dan alhamdulillah nanti saya melihat semangat anaknya luar biasa ya, cita-citanya juga hebat. Ada yang yatim piatu hidup sama neneknya, ada yang pernah 1 minggu makan seadanya, kadang-kadang sehari nggak makan. Nah, mudah-mudahan belajar di tempat ini nantinya akan membuat nasibnya dia berubah, nasib keluarganya dia berubah. Nah, saya minta nanti dalam sistemnya belajar mengajarnya, disiplinnya ya, dari sekolah kita minta disiplinnya mesti tinggi, mesti tegas ya. Sementara Kepala SMKN Jateng Kampus 1 Samiran mengatakan setiap tahun ada 120 siswa yang ditampung, di mana satu rombongan belajar diisi 24 siswa dengan 5 disiplin ilmu, yaitu teknik bangunan, elektronika, listrik, mesin, dan otomotif. Oke, jadi yang saya rasakan beda adalah bahwa di sini mengutamakan pendidikan karakter, Pak. Meskipun pendidikan yang kompetensi pun tetap utama, tapi porsinya lebih banyak yang pendidikan karakter, karena dari bangun tidur sampai tidur kembali itu
kami mengawal pendidikan itu. 2:30 atau jam 3 sudah bangun, kemudian kegiatan religiusitas keagamaan sampai subuh, habis subuh kemudian juga ada olahraga, pembinaan fisik dan mental, sampai akhirnya jam 6:30 apel pagi dan mereka sudah siap untuk sekolah. Kemudian jam 3:30 pun demikian, 3:30 pelajaran selesai, sholat, kemudian juga setelah itu olahraga dan pembinaan mental dan fisik, termasuk pembinaan baris berbaris juga pada saat-saat itu. Sehingga masalah disiplin baris berbaris itu insya Allah jagonya lah mereka. Visi dan misi sekolah ini senafas program Pemprov Jateng untuk turut serta mengentaskan kemiskinan. Tim Cakrawala SB.